Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku senang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan yang dijadikan referensi untuk PKPU Pilkada yang akan datang. Ridwan Kamil yang telah diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus akan mendaftarkan diri bersama dengan wakilnya Suswono di KPU pada hari Rabu 28 Agustus 2024 nanti. Ia mengaku senang dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan yang dijadikan referensi untuk PKPU Pilkada yang akan datang. Ia menyatakan semakin banyak calon, semakin bagus untuk demokrasi, serta di sini warga diuntungkan dengan semakin banyaknya pilihan yang ditawarkan. Kalau tidak ada halangan, kami sendiri per hari ini sementara akan mendaftar ke KPU-nya tanggal 28. Tanggal 28 dan tentunya kami siap ya. Kami juga sangat senang putusan MK itu dijadikan referensi karena makin banyak makin bagus untuk demokrasi, makin banyak warga diuntungkan karena banyak pilihan-pilihan, sehingga kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Setelah menyambangi kantor DPD PDI Perjuangan pada Sabtu kemarin, hari ini mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyambangi kantor Partai Buruh di Tebet, Jakarta Selatan. Kedatangan Anies disambut jajaran Komite Eksekutif Partai Buruh di Tebet, Jakarta Selatan. Kedatangannya bertujuan untuk silaturahmi dan audiensi dengan Partai Buruh. Ditanya soal pencalonannya pada Pilkada Jakarta, Anies menyatakan saat ini masih dalam proses karena menunggu jumlah pemenuhan persyaratan 7,5% terpenuhi. Ini kita ada tempat buat sekali istirahat teman-teman di sini kerja di semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Dan kami sampaikan apresiasi bahwa kepercayaan ini kepercayaan yang sangat mulia. Kami akan insya Allah jaga dengan sebaik-baiknya. Dan seperti kita perjuangkan bersama-sama di Jakarta kemarin, sama kesetaraan keadilan di dalam berbagai kebijakan di Jakarta. Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menyatakan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tidak akan maju mengikuti kontestasi Pilkada 2024 sesuai dengan aturan pada putusan MK. Ia menyatakan Kaesang mengurus surat keterangan catatan kepolisian karena salah satu Ketua DPP PSI berinisiatif untuk siapkan administrasi Kaesang agar berjaga-jaga jika nantinya Partai Kim Plus mengusung Kaesang di Pilgub Jateng. Namun pengurusan dihentikan di saat putusan MK dikeluarkan. Dengan ditetapkannya putusan MK, maka Kaesang dipastikan tidak akan mengikuti Pilkada 2024. Bahwa Mas Kaesang ya dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon pilkada dimanapun. Beliau berangkat ke Amerika Serikat. Ada salah seorang ketua DPP PSI yang mempunyai inisiatif untuk memulai mengurus administrasi kalau pada ujungnya nanti Kim Plus akan mencalonkan Mas Kaesang sebagai salah seorang kandidat di Jawa Tengah ya. Jadi sambil komunikasi berjalan, hal yang bersifat administratif ini dijalankan. Tapi per keputusan MK itu ya proses administrasinya berhenti. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo merespons singkat soal putra bungsunya Kaesang Pangarep mengurus sejumlah dokumen untuk maju sebagai calon wakil gubernur pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Jokowi menyatakan pertanyaan soal rencana maupun kans Kaesang maju di Pilkada Jateng seusai adanya putusan Mahkamah Konstitusi hendaknya ditanya langsung ke Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI itu.
Saudara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan partainya dijaga oleh konstitusi negara dan mengajak seluruh pihak bersama-sama untuk saling tegakkan konstitusi, bukan di atas nafsu politik. Dalam pidatonya di Muktamar PKB, Caimin menegaskan bahwa PKB merupakan pilar bangsa, pilar demokrasi yang berfungsi untuk menjaga keutuhan NKRI. Jika ada yang mengganggu PKB, berarti mengganggu konstitusi Indonesia. Jika merusak independensi, PKB juga harus berhadapan dengan institusi negara. Caimin juga mengajak semua pihak saling menjaga konstitusi, bukan di atas nafsu politik belaka. Saya ingin sampaikan, PKB adalah kekuatan yang dijaga oleh konstitusi negara. Yang mengganggu PKB berarti mengganggu konstitusi Indonesia. Yang merusak independensi PKB berhadapan dengan institusi negara. Kita saling jaga negara ini. Mari kita jaga republik ini. Mari kita saling menghormati. Mari kita saling menghargai. Mari kita berdiri tegak di atas konstitusi, bukan di atas nafsu-nafsu politik.